Setialah sampai nanti, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai nanti. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai nanti. Terima kasih dan salam para wanita sejati semuanya. Izinkan saya menyapa kita semua dengan sebutan wanita sejati, sama seperti tema yang diberikan oleh Ibu Nur Martondang saat undangan ini disampaikan kepada saya. Puji Tuhan untuk kesempatan yang baik di pagi hari ini. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan renungan firman Tuhan bagi kita semua wanita-wanita sejati Kingdom Family. Sebelum kita mendengar renungan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami kembali mengucap syukur dan terima kasih atas kebaikan yang telah kami terima dari-Mu. Kami semua terpelihara dengan sempurna oleh kasih karunia-Mu, dan pagi ini kami rindu mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mohon ajarilah kami dan berikanlah kami hati yang mengerti firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Pakailah mulut hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu, dan tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Glory, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Selamat pagi dan salam bagi kita semua. Wanita sejati Kingdom Family, seiring dengan perkembangan zaman ini kita melihat bahwa persamaan hak antara pria dan wanita semakin nyata. Cukup banyak kaum wanita yang sekarang menduduki posisi-posisi yang strategis baik dalam pelayanan rohani maupun di pemerintahan, bahkan di dunia sekuler. Hal ini memang jarang sekali terjadi pada zaman dahulu. Dan sesungguhnya Tuhan memang tidak pernah membeda-bedakan antara pria dan wanita. Jika kita belajar dari kitab Kejadian 2 ayat 18, dikatakan bahwa Tuhan Allah menjadikan seorang penolong bagi Adam yang sepadan dengan Adam. Wanita sejati Kingdom Family, arti lain dari kata sepadan adalah seimbang, kesetaraan, atau kesesuaian. Oleh sebab itu, sepadan atau kesesuaian adalah kunci untuk sebuah hubungan yang kuat. Kesesuaian tidak berarti harus sama persis, tetapi kesesuaian berarti berbeda namun bisa saling melengkapi dan menerima. Di kitab Kejadian pasal 2 dikatakan Allah mengambil salah satu rusuk dari Adam dan dibentuknya seorang perempuan. Tentu kita semua pun tahu bahwa kata rusuk yang dimaksudkan itu bukan tulang rusuk dari Adam. Atau ada yang percaya Hawa itu dibentuk dari tulang rusuk Adam? Ya, memang Hawa bukan dibentuk dari tulang rusuk Adam. Di dalam kamus besar arti kata rusuk adalah sisi atau samping, sebelah atau pinggir. Jadi Allah mengambil sebelah sisi dari diri Adam dan dibentuk menjadi Hawa. Baru setelah itu Adam berkata tentang Hawa, "Inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku." Ini menunjukkan bahwa Hawa adalah dibentuk dari sebagian diri Adam.
Oleh sebab itu kita sering mendengar ada istilah belahan jiwa. Dan oleh sebab itu di dalam setiap diri manusia ada sisi feminim dan sisi maskulinnya. Tergantung mana yang lebih dominan dan itulah yang membentuk jati dirinya. Wanita sejati Kingdom Family yang dikasihi Tuhan, ada beberapa tokoh wanita di dalam Alkitab yang memang dipakai luar biasa oleh Tuhan. Saat ini bagi seorang wanita untuk menjadi pemimpin bukanlah suatu hal yang sulit dilakukan. Tetapi untuk menjadi seorang wanita sejati pilihan Tuhan juga bukanlah hal yang mudah. Dan salah satu syarat utama yang akan kita pelajari bersama di pagi ini adalah kesetiaan. Wanita sejati Kingdom Family, renungan firman kita pagi ini saya beri tema wanita sejati adalah wanita setia yang dicari oleh Allah. Pembacaan Alkitab pagi ini diambil dari Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Wanita sejati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata setia memiliki makna berpegang teguh pada perjanjian atau pendirian atau patuh atau taat. Kitab Amsal 19 ayat 22a mencatat bahwa sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Karena itu di dalam hubungan dengan Tuhan, dalam kehidupan rumah tangga, bisnis, pekerjaan, persahabatan, dan lain-lain, kesetiaan sangat menentukan keutuhan sebuah hubungan. Di dalam kekristenan, kesetiaan adalah salah satu buah roh. Sebagai wanita sejati, tentulah kita juga harus memiliki dan menjaga dengan sesungguh-sungguh yang namanya kesetiaan. Mengapa kita harus memiliki dan menjaga kesetiaan di dalam diri kita masing-masing? Karena ada janji Allah bagi kita sebagai wanita-wanita sejati di dalam persekutuan Kingdom Family ini. Apa saja janji Allah bagi kita yang menjaga kesetiaan? Janji Tuhan bagi orang yang setia seperti yang tercatat di Ulangan 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ulangan 28 ayat 13 dan 14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Dari ayat yang baru kita baca tadi,
kita menemukan bahwa ada suatu kepercayaan yang sangat luar biasa dari Tuhan bagi setiap orang yang setia. Untuk itu, mari kita lihat ciri-ciri orang yang setia itu seperti apa. Ciri-cirinya adalah tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri atau konsisten. Artinya di dalam menjalankan kehidupan kekristenan kita ini, wanita sejati jangan pernah kompromi dengan sikap fleksibel ke kanan, bisa ke kiri bisa. Kita jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi harus tetap lurus mengikuti apa maunya Tuhan sesuai firman-Nya. Tuhan akan mempercayakan kepada kita sebuah tanggung jawab yang besar dan menjadikan kita setara dengan apa yang selama ini banyak didominasi oleh kaum pria, khususnya di bidang pelayanan rohani dan juga di bidang sekuler. Selain kesetaraan kedudukan di dalam pelayanan dunia sekuler, Tuhan juga memberikan jaminan kehidupan kita akan baik-baik saja, bahkan sampai lanjut umur. Ulangan 5 ayat 32 sampai 33. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia seperti yang diberikan kepadamu oleh Allah, oleh Tuhan Allah. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang telah teruji kesetiaannya. Salah satunya adalah Rut. Kita tahu bahwa Rut telah memberikan contoh yang sangat jelas bagaimana ia memelihara kesetiaannya terhadap mertuanya yang bernama Naomi. Oleh karena kesetiaannya itulah maka kehidupannya diberkati oleh Allah, dan bahkan dari rahimnya lahir keturunan yang dipakai oleh Allah dengan luar biasa seperti Raja Daud. Dan juga raja segala raja yaitu Tuhan Yesus Kristus juga tercatat di silsilah keturunan Boas, yaitu suaminya Rut. Luar biasa wanita-wanita sejati. Apakah kita mau memiliki keturunan-keturunan yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa baik di dalam pelayanan rohani maupun di dunia sekuler? Tentu pasti semua mau ya, amin. Untuk itu, mari wanita sejati Kingdom Family, di dalam seluruh aspek kehidupan kita, jangan pernah kita kompromi dengan yang namanya penyimpangan dari kebenaran firman Tuhan. Amin ya. Ciri-ciri yang lain adalah bertahan sampai akhir atau persisten. Kitab Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai akhir, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kita sejati. Jika tadi di poin pertama kita melihat janji Tuhan bagi kita yang setia di dalam kehidupan dunia saat ini. Di poin kedua ini, Tuhan menjanjikan mahkota kehidupan bagi setiap kita yang bertahan sampai akhir di kehidupan kekal nanti. Jika di kehidupan ini saja Tuhan
memelihara hidup kita dan seluruh keturunan kita. Tentu ini akan terus berlanjut di kehidupan kekal jika kita tetap bertahan di dalam kesetiaan. Wanita sejati, dunia ini dengan segala tipu dayanya terus berusaha agar kita berubah setia. Melalui berbagai cara dunia ini agar kita kehilangan janji-janji Tuhan. Namun sebagai wanita sejati, kita tidak boleh sampai tertipu dan dipengaruhi oleh segala keadaan yang ditawarkan oleh dunia ini. Dengan menjaga persekutuan erat dengan Tuhan, melalui kesetiaan kita menjalankan firman-Nya, di mana salah satunya adalah menjaga kekudusan hidup. Maka tentu kita akan bertahan hingga akhir. Amin ya. Banyak juga contoh di Alkitab di mana orang-orang hebat yang bertahan hingga akhir di dalam mempertahankan kesetiaannya pada Tuhan. Misalnya, para rasul-rasul seperti Paulus, Petrus, dan murid yang lain. Mereka bertahan setia melayani Tuhan Yesus hingga akhir hidup. Mereka bisa bertahan karena kesetiaan mereka yang luar biasa itu. Roh Kudus yang ada di dalam mereka itulah yang memampukan mereka untuk terus bertahan di dalam kesetiaan. Kita pun akan bisa bertahan hingga akhir jika kita selalu menjaga hubungan yang baik dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Amin. Wanita sejati. Wanita sejati. Dunia sedang memperhatikan apa yang dapat dilakukan oleh kita sebagai wanita sejati yang adalah anak-anak Tuhan ini. Sebab sebagai wanita sejati yang dipilih Tuhan, kita harus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Ini harus dibuktikan melalui kesetiaan kita yang terdiri dari yang pertama, kesetiaan dalam hubungan dengan Allah, yaitu kesetiaan pada iman dan kesetiaan pada firman Tuhan. Kesetiaan pada iman adalah setia menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Allah yang memerintah di dalam kehidupan kita. Tidak ada ilah lain menjadi berhala di dalam kehidupan kita. Kitab Keluaran 20 ayat 3 tertulis, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Jangan kita beribadah kepada berhala secara fisik ataupun bimbingan spiritual di luar firman Tuhan. Jangan kita mengutamakan hal-hal duniawi seperti keinginan badani, pekerjaan, dan uang dibandingkan dengan Tuhan. Setelah kesetiaan pada iman, berikutnya adalah kesetiaan pada firman Tuhan. Kesetiaan pada firman Tuhan adalah menjadikan firman Tuhan sebagai landasan hidup sehingga di dalam setiap aspek hidup yang dijalankan selalu berpedoman sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Sebab di dalam kehidupan yang penuh kegelapan ini, kita sebagai wanita sejati membutuhkan penerang bagi hidup yang kita jalani ini, dan terang bagi jalan kita satu-satunya adalah firman Tuhan. Amin ya.
Dalam surat Yakobus 1 ayat 22 dinyatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Oleh sebab itu wanita sejati, mari kita tetap menjaga iman dan hidup di dalam firman Tuhan sebagai bentuk kesetiaan kita dalam hubungan dengan Allah. Amin ya. Yang kedua adalah kesetiaan dalam hubungan dengan sesama, yaitu kesetiaan dalam hubungan rumah tangga, dalam berkeluarga, dalam persahabatan yang benar. Amsal 31 ayat 10. Istri yang cakep, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Istri yang cakep menggambarkan istri yang menjalankan fungsi sebagai ibu rumah tangga yang memberikan teladan yang baik bagi suaminya dan juga anak-anak dan terhadap seluruh keluarganya. Juga di dalam menjalin hubungan persahabatannya, seorang wanita sejati juga harus berhikmat sehingga tidak merusak jati dirinya sebagai wanita yang takut Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi wanita sejati, marilah kita selalu setia dan menjaga hubungan yang benar dengan sesama dan memberikan contoh teladan sebagai wanita sejati yang membawa berkat bagi rumah tangga, keluarga, dan persahabatan. Amin ya. Yang ketiga adalah kesetiaan di dalam tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan. Sebagai wanita sejati, kita juga harus menunjukkan kesetiaan kita dalam hal tanggung jawab di dalam pekerjaan sehari-hari, baik itu di bidang pelayanan rohani maupun di bidang sekuler. Jangan karena ada yang mengawasi atau karena dilihat oleh orang lain, maka kita bekerja seolah-olah sangat rajin. Ini adalah sikap yang tidak bertanggung jawab dan tidak ada integritas dalam pelayanan dan pekerjaannya. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Wanita sejati, mari jadikan ayat firman Tuhan ini menjadi moto kita di dalam setiap pelayanan dan pekerjaan kita di segala profesi yang kita jalani. Amin ya. Wanita sejati, mari kita lihat contoh di dalam Alkitab beberapa tokoh yang tidak setia. Seperti Raja Saul. Dalam sebuah peperangan, Raja Saul tidak memusnahkan seluruh ternak seperti diperintahkan Allah dan memilih menyimpan dan yang baik dengan alasan untuk persembahkan kepada Tuhan. Akibatnya kita mengetahui kehidupan Raja Saul terus merosot karena roh Allah telah meninggalkannya. Bahkan kejiwaannya pun terganggu hingga akhir hidupnya. Contoh lain adalah Raja Daud. Raja Daud telah berlaku tidak setia terhadap rumah tangganya melalui perzinahan dengan istri prajuritnya sendiri. Meskipun Raja Daud bertobat dari dosa perzinahannya, namun kehidupan Raja Daud harus diperhadapkan dengan konflik dengan anaknya sendiri.
Lalu ada Simon Petrus. Sebagai murid yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus pun ia pernah tidak setia dan takut untuk mengakui Tuhan Yesus. Namun Petrus bertobat dan dipulihkan kembali. Berikutnya adalah Yudas Iskariot. Juga sebagai murid Yesus yang dipercayakan menjadi bendahara, ternyata kesetiaan pada Tuhan Yesus hanya dihargai dengan 30 keping perak. Namun ia tidak bertobat dan mengakhiri hidupnya dengan tragis. Selanjutnya mari kita lihat apa akibat yang lain kalau kita tidak setia. Kita baca di kitab Ulangan 32 ayat 20. Ia berfirman, aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan. Wanita sejati Kingdom Family, ayat yang baru kita baca ini sungguh merupakan suatu peringatan kepada kita betapa sangat pentingnya arti kesetiaan itu. Merupakan suatu keadaan yang sangat menyedihkan sekali jika sampai Tuhan Allah menyembunyikan wajahnya dan memalingkan wajahnya dari kita. Artinya segala berkat dari Tuhan bisa berubah menjadi kutuk. Ini tertulis di kitab Ulangan 28 ayat 15. Hanya karena kita menyimpang dari jalan Tuhan, atau dengan kata lain kita tidak lagi setia, maka status sebagai wanita sejati ini pun telah menjadi rusak. Memang benar, zaman ini adalah zaman kasih karunia melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Namun bukan berarti kita boleh menyimpang dari kesetiaan Allah yang Allah inginkan. Tuhan mau memberkati kita para wanita sejati Kingdom Family secara perorangan dengan berkat sebanyak mungkin. Berkat yang Tuhan percayakan kepada kita adalah untuk dikelola dengan penuh tanggung jawab. Namun jika ada yang menjadi tidak setia, maka Tuhan tidak dapat mempercayakan kepadanya karunia-karunia Roh Kudus. Buah-buah roh, hikmat pengetahuan, pewahyuan yang terkandung di dalam firman-Nya yang dapat diaplikasikan di seluruh aspek hidup ini. Wanita-wanita sejati Kingdom Family, sebagai penutup renungan firman Tuhan pagi ini, dari apa yang kita pelajari mengenai kesetiaan, maka kita dapati bahwa hanya orang-orang yang setia sajalah yang sepenuhnya akan dipercayakan kekuasaan yang berkelanjutan atas harta milik Tuhan yang terbaik. Apa itu harta milik Tuhan yang terbaik yang kepadanya Tuhan percayakan? Orang yang setia diangkat menjadi pemimpin. Matius 24 ayat 45 sampai 47. Orang yang setia diberkati. Amsal 28 ayat 20a. Orang yang dapat dipercaya mendapatkan banyak berkat. Orang yang setia dipercaya lebih banyak. Matius 25 ayat 28 sampai 29. Orang yang setia dapat mendengarkan suara Tuhan. Bilangan 12 ayat 6 sampai 8. Wanita-wanita sejati Kingdom Family,
Bukankah merupakan sukacita yang sangat besar jika kita didapati oleh Tuhan sebagai orang yang dapat dipercaya semua harta terbaiknya? Wanita sejati Kingdom Family, dari sekian banyak wanita hebat yang ada, belum tentu semuanya adalah wanita setia. Mari sekali lagi, mari kita hidup dalam kesetiaan yang terdiri dari kesetiaan kepada Allah melalui iman dan firman Tuhan. Kesetiaan dalam hubungan dengan sesama, yaitu terhadap rumah tangga, keluarga, persaudaraan yang benar. Kesetiaan terhadap tanggung jawab, pelayanan, pekerjaan sesuai firman Tuhan. Amin ya. Wanita sejati Kingdom Family hidup di dalam kesetiaan sesuai dengan firman Tuhan adalah sikap yang menyenangkan hati Bapa di surga. Sama seperti Tuhan Yesus yang telah memberi contoh yang paling sempurna bagaimana ia telah setia di dalam hal menyenangkan hati Bapa, demikian hendaknya kita juga menyenangkan hati Bapa di surga. Wanita-wanita sejati Kingdom Family, marilah kita pastikan bahwa kita inilah wanita sejati yang setia dan yang dicari-cari oleh Tuhan. Amin ya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan mengingatkan kami agar selalu hidup dalam kesetiaan sesuai kebenaran firman-Mu. Sebab Tuhan ingin kami selalu ada di dalam perlindungan dan pemeliharaan Bapa sepanjang hidup kami. Bahkan Tuhan akan mempercayakan kepada kami sebagai wanita-wanita Kingdom Family, yaitu perkara-perkara yang besar sebagai Tuhan telah percayakan kepada para kaum pria. Biarlah kami didapati oleh Tuhan sebagai wanita-wanita sejati yang hidup di dalam kesetiaan seperti yang Tuhan cari. Sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih pada Bapa di surga yang mengasihi kami dan memberkati kami semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami selalu mengucap syukur dan terima kasih karena kami semua ada dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Beserta persekutuan Roh Kudus kami mengucap syukur dan terima kasih. Glory, glory, haleluya, haleluya. Kami telah berdoa. Amin, 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 amin. Amin ya, Tuhan berkati. Setialah sampai nanti, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai nanti. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai nanti.